Selamat siang Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu PJSKDR Kabupaten Kota. Berikut saya akan mendemokan beberapa menu dalam aplikasi SKDR, khususnya nanti terkait dengan besok pemaparan dari Kabupaten Kota yang akan langsung memaparkan di aplikasi SKDR sendiri. Jadi langkah awalnya adalah Bapak Ibu masuk ke dalam website SKDR ya, kemudian login, username masing-masing kabupaten kota dan passwordnya, kemudian kita sign in ya, masuk ke dalam aplikasi. Nah, setelah kita masuk ke dalam aplikasi, karena ini saya menggunakan aplikasi dengan username provinsi, maka ini yang tampil adalah provinsi Papua Barat secara keseluruhan. Jadi di sini Papua Barat sudah dibedakan dengan Papua Barat Daya. Jadi saya masuk melalui akun Papua Barat. Ya, jadi nanti yang tampil di sini adalah kabupaten di wilayah Papua Barat. Jadi besok Bapak Ibu diharapkan nanti Bapak Ibu jika ditunjuk ya, diharapkan persiapkan diri ketika ditunjuk dalam pertemuan SKDR besok untuk memaparkan secara langsung melalui aplikasi ini. Jadi tidak membuat lagi paparan di PowerPoint, tapi langsung nanti demonya di aplikasi. Ya, jadi setelah Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi ini, ya aplikasi SKDR sesuai dengan username kabupaten kota masing-masing, ya. Kemudian hal yang pertama diminta oleh pusat adalah menunjukkan bagaimana tren ketepatan dan kelengkapan di kabupaten kota masing-masing. Jadi, untuk melihat tren ketepatan maupun kelengkapan, jadi kita bisa lihat menu-menu di bagian kiri ini. Jadi sebenarnya bisa langsung di bagian grafik juga, tapi biasanya saya juga bisa lihat di bagian kiri ini ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada menu, nanti kita pilih menu yang SKDR IBS, yaitu SKDR Indikator Based Surveillance ya. Jadi SKDR yang biasanya setiap minggunya kita laporkan. Nah, ini di sini menunya. Kemudian Bapak Ibu klik analisa data. Nah, di analisa data ini ya di bagian atasnya ini semuanya yang biasanya kita paling sering lihat ya Bapak Ibu ya. Di sini ada bagaimana melakukan verifikasi alert ya. Di sini ada juga menu kelengkapan, menu ketepatan, grafik maupun juga laporan ya. Jadi untuk melihat ketepatan sama kelengkapan, Bapak Ibu pilih yang ini, ketepatan ya. Jadi yang ingin ditanyakan adalah 4 minggu terakhir. Sehingga kalau 4 minggu terakhir Bapak Ibu pilih minggu ya. Sekarang kita sudah masuk minggu ke-20 ya. Tapi minggu terakhir itu dihitung dari minggu yang terakhir kita mengirimkan data. Berarti mungkin sekitar di 16 sampai 19 misalnya. Ya. Jadi kita pilih ini karena saya provinsi Papua Barat, makanya saya levelnya Papua Barat. Tapi nanti kalau Bapak Ibu di level kabupaten, berarti nanti di sini pilihannya adalah kabupaten apa, seperti itu. Jadi di sini saya tampilkan ya, karena saya tidak memilih secara memilih kabupaten tertentu, saya pilih secara umum saja. Kemudian saya tampilkan. Nah, ini adalah ketepatan unit pelapor 4 minggu terakhir. Bapak Ibu bisa lihat ya. Fak-Fak berapa? Sini 70, Kaimana 95, Manokwari 75 dan yang lain-lainnya. Sini Teluk Wondama 89. Nah, dari sini ya, kalau nanti Bapak Ibu masuk di wilayah kabupaten Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat tren masing-masing vaskesnya ya. Masing-masing vaskesnya berapa? Ya, puskesmas ataupun rumah sakitnya, capaian ketepatannya berapa. Nah, nanti Bapak Ibu akan ditanyakan oleh pusat, akan menjelaskan ya. Misalnya di sini yang merah-merah ini. Kenapa sih ketepatannya masih merah? Ya, dalam 4 minggu terakhir khususnya. Misalnya, apa kendalanya, apa masalahnya, seperti itu. Nah, demikian pula dengan kelengkapan misalnya, kelengkapan. Misalnya di sini pilih juga dari minggu 16 sampai
Di sini saya pilih Papua Barat, kemudian diproses. Di sini kelengkapannya Bapak Ibu bisa lihat semuanya, hampir semuanya sudah biru, ya, hampir semuanya sudah 100% kecuali Pegunungan Arfak. Nah, nanti di tampilan Bapak Ibu di kabupaten nanti demikian juga akan muncul vaskes-vaskes, ya, semua vaskes yang di wilayah Bapak Ibu, bagaimana kelengkapannya. Ya, nanti kalau misalnya ada yang merah seperti ini, ya, di Kabupaten Pegunungan Arfak ini, Bapak Ibu jelaskan sebenarnya kenapa kelengkapannya juga masih merah, kendalanya apa, masalahnya apa, kemudian solusi yang diambil seperti apa, ya, yang sudah diambil ataupun yang akan diambil, seperti itu. Nah, itu adalah hal yang pertama yang akan ditunjukkan atau didemokan pada saat paparan, ya. Yang kedua adalah bagaimana tren penyakit mingguannya. Ya, tren penyakit mingguannya di sini diminta menampilkan tren jumlah kasus menurut penyakitnya. Jadi caranya adalah Bapak Ibu klik di bagian atas ini lagi, ya, laporan, ya. Kemudian Bapak Ibu pilih unit pelapornya dikosongkan saja. Jadi pilih yang di sini, bagian pilih. Tujuannya adalah supaya kelihatan semua, ya, kelihatan semua unit-unit yang melaporkan. Ya, kalau Bapak Ibu cuma klik puskesmas di sini, berarti nanti hanya tampil di puskesmas, rumah sakit tidak ditampilkan. Jadi pilih yang bagian atas, paling atas ini. Kemudian tipe datanya Bapak Ibu pilih data kasus agregat. Ya. Nah, jenis laporannya di sini ada macam-macam Bapak Ibu. Ya. Nah, yang paling sering itu biasanya itu yang kita pakai adalah jumlah kasus menurut penyakit, ya, laporan jumlah kasus menurut penyakit, dan laporan jumlah kasus menurut tempat. Ya, jadi kalau menurut penyakit di sini Bapak Ibu klik, ya, untuk menampilkan tren penyakit di 4 minggu terakhir. Ya, perhatikan tahunnya. Kemudian di sini 4 minggu terakhir pilih dari 16 sampai 19. Di sini pilih provinsinya Papua Barat. Dan di sini saya tidak memilih kabupatennya, ya. Jadi misalnya saya pilih cukup itu saja, yang lain tidak perlu diisi, ya. Kemudian ditampilkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini muncul, ya, tren penyakit di Papua Barat, ya, selama 4 minggu terakhir itu apa saja. Ya, ini bisa di-download, ya, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya dalam pembuatan buletin, ya, kalau nanti Bapak Ibu buat buletin dan mau menampilkan jumlah kasus penyakit misalnya di minggu tersebut saja, berarti Bapak Ibu misalnya pilih, ya, mau bikin buletin di minggu 19, berarti pilih minggu 19 sampai 19, dari 19 sampai 19. Nah, itu Bapak Ibu pilih proses. Kemudian Bapak Ibu tampilkan datanya. Ini datanya bisa di-klik, ya, di-download, kemudian dibuat grafik sederhana, ya. Bikin dalam Excel misalnya, ya. Kemudian ini karena 16 sampai 19, 4 minggu terakhir, saya pilih kembali. Nah, inilah yang ingin dilihat pusat, apakah tren penyakitnya, berapa saja tren penyakit yang 4 minggu terakhir, ya. Kemudian kemudian setelah itu juga misalnya, apakah melihat jenis-jenis penyakitnya, apakah ada peningkatan tren, misalnya Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Di sini, misalnya ini diare akut di sini. Diare akut 144, 152, 219, 206, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini apakah ada peningkatan signifikan. Peningkatan signifikan itu bisa jadi 1,5 atau 2 kali dari periode sebelumnya. Jadi minggu sebelumnya. Atau terjadi peningkatan dari mulai minggu yang 16 atau 17 sampai ke minggu 19 misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian seperti di sini, Bapak Ibu coba bisa lihat pola-pola tren penyakitnya seperti apa saja. Misalnya, di sini ada peningkatan cukup signifikan nih. Misalnya dari minggu 16 sampai minggu 17. Kenaikannya 2 kali. Di sini 16 itu di minggu 16 malarianya 60 dan minggu 17 128. Dan ini peningkatan yang cukup signifikan di sini. Nah, ini saya belum melihat menurut tempatnya. Ini hanya menurut penyakit. Ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat lagi. Kalau misalnya disuruh lihat menurut penyakit, bisa kita pilih. Ya, misalnya penyakitnya malaria konfirmasi saja. Nah, ya.
Kita bisa pilih. Kita lihat ya, hanya ditampilkan data itu saja. Kemudian kalau kita mau melihat misalnya ya, ini saya pilih kabupatennya misalnya, atau saya pilih misalnya, saya ingin lihat di mana tempatnya. Nah, ini kita bisa klik jumlah kasus menurut tempat. Ya, nanti kelihatan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu yang pilih, nanti Bapak Ibu pilihnya menurut tempat, nanti kelihatan biasanya berdasarkan vaskesnya. Ya, kalau saya ini karena provinsi berdasarkan kabupaten. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, tadi kalau jumlah kasus menurut penyakit hanya menampilkan agregatnya saja tanpa ada tempatnya di mana. Tapi kalau menurut tempat nanti bisa ketahuan di mana. Ya, bisa ketahuan di mana. Nah, ini akan Bapak Ibu jelaskan. Misalnya tadi, ya, misalnya tadi malaria konfirmasi ya. Jadi kita kelihatan di sini dari minggu 16 sampai minggu 17 dari 60 sampai 128 yang ternyata yang paling banyak adalah di Manokwari. Dari 48 ke 101. Ya. Nah, ini peningkatannya cukup signifikan nih untuk kasus Manokwari. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali, misalnya kita lihat secara detail ya, misalnya Bapak Ibu mau lihat, kalau untuk kabupaten misalnya ya, saya pilih kabupaten. Lebih khusus lagi saya sudah pilihkan Kabupaten Manokwari. Nah, ini kelihatan vaskesnya. Nanti beginilah tampilan dari Bapak Ibu kalau Bapak Ibu buka berdasarkan username Bapak Ibu sendiri ya, berdasarkan kabupaten kota masing-masing. Jadi kelihatan di mana peningkatan kasusnya yang naik di vaskesnya, berdasarkan vaskesnya. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat jumlah kasus agregat yang paling banyak itu dari wilayah mana misalnya. Ya, dari wilayah puskesmas mana. Ya. Jadi kalau di sini misalnya ini Bapak Ibu bisa lihat dari puskesmas Amban nih, 16, 4, 17 ke 19. Berarti itu kan cukup banyak ya peningkatannya kasusnya. Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian dari Sanggeng misalnya 7 ke 15 di minggu 17. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu ditanyakan lagi akan ditanyakan oleh pusat apakah tindakan apa yang sudah dilakukan misalnya kalau ada peningkatan kasus seperti ini. Ya. Kemudian misalnya kalau sudah dilaksanakan misalnya apa tindakan yang harus dilakukan. Nah, biasanya nanti merujuk kembali kepada alert ya. Misalnya alert di minggu ini misalnya di minggu 16 17 ya. Ya, untuk Manokwari misalnya. Kita lihat di sini. Kita pilih alertnya. Di sini alert ya. Kemudian kita pilih provinsinya. Kita lihat misalnya di minggu 16 sampai ke 16-17 misalnya. Ya. Kita pilih penyakitnya ya karena kita mau tampilkan penyakit yang tadi ya malaria konfirmasi. Kita pilih Manokwari. Nah, kita tampilkan. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu ya. Misalnya di sini kasusnya ya. Kasusnya di minggu di Amban ya pada minggu 17 ini 19 misalnya. Nah, ini kita lihat ya. Verifikasinya seperti apa. Nah, ini yang dituliskan adalah dikonfirmasi bahwa benar temukan 19 kasus di Puskesmas Amban. Kemudian terencana tindak lanjutnya adalah pemberian obat dan PE. Puskesmas diharapkan untuk melakukan investigasi kasus dan pengendalian yang adekuat. Nah, ini adalah tindakan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Manokwari. Nah, jadi nanti akan menjelaskan apakah tindakan-tindakan tersebut sudah dilakukan, ya, tindakan-tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk menurunkan jumlah kasusnya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya adalah kita akan melihat, jadi seperti itu ya, jadi Bapak Ibu ya, jadi pertama ketepatan kelengkapan dulu ditampilkan, bagaimana ketepatannya, kemudian bagaimana kelengkapannya, ya khususnya 4 minggu terakhir ini, kemudian kita lihat tren penyakitnya, ya.
Tren penyakitnya di bagian laporan, kemudian kita pilih jumlah kasus menurut penyakit ya di 4 minggu terakhir misalnya. Kemudian kita proses ya. Nah, akan tampil kita identifikasi mana yang mengalami kenaikan, misalnya ini malaria dinaik di sebelah sini ya di minggu 16 sampai minggu 17. Kemudian kita lihat lagi misalnya ya peningkatan suspek campak nih dari minggu 16 ke 17 1 ke 5. Kemudian minggu 18 dari 1 ke 13. Nah, ini ya, suspek campak di minggu 19 ini sudah trennya mengalami peningkatan nih. Nah, kita bisa lihat misalnya di suspek campak. Kita lihat, kita pilih penyakitnya, suspek campak misalnya. Misalnya ya, suspek campak. Nah, kita lihat. Kita proses. Nah, ini hanya muncul suspek campaknya saja. Kemudian kita lihat, misalnya kita mau lihat secara detail menurut tempatnya, di mana sih terjadinya peningkatan. Nah, kita lihat. Nah, ternyata peningkatan terjadi di Manokwari, Kabupaten Manokwari, ya, di 4 minggu terakhir ini. Ya. Jadi, di minggu 17 ada 3 suspek, kemudian di minggu 19 ada 12 suspek. Nah, di sini. Kemudian kita lihat alertnya. Nah, ini ada peningkatan signifikan nih, Bapak Ibu. Nah, kita lihat alertnya. Alertnya untuk Manokwari di minggu 19 nih. Jadi kita pilih dari 19 sampai 19. Kita pilih suspek campak nih di Kabupaten Manokwari. Nah, proses kita lihat. Nah, apa sih yang sudah dilakukan ya? Ketika alert muncul, apa yang sudah dilakukan? Ini ada Sanggeng ada 1, Wosi 10, Pasir Putih 1. Ya. Nah, ini misalnya di Wosi misalnya kita lihat verifikasinya. Ditemukan 10 suspek ya di Puskesmas Wosi. Kemudian rencana tindak lanjutnya ini pemberian obat PE ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan misalnya ya dalam alertnya apakah dilakukan pengambilan spesimen atau belum ya. Kemudian bisa jadi diberi keterangan lagi ya terkait dengan hal yang ini ya, misalnya gejalanya, misalnya seperti apa ya, kronologinya, bagaimana ditemukannya ya, apakah suspek tersebut berobat misalnya ke dokter ya, ke dokter praktek ya. Kemudian ditemukan misalnya. Nah, itu kalau bisa diisi Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ini ada penambahan beberapa menu yang bisa melengkapi data alert ya, verifikasi alert yang dilakukan ya. Jadi ini apakah kalau sudah spesimen diperiksa berarti nanti klik ya misalnya. Ya, kemudian hasil pemeriksaan ini misalnya dalam proses, kita klik dalam proses. Nah, untuk jenis verifikasinya kalau memang benar temukan berarti klik benar ya. Statusnya verifikasinya jangan lupa klik ya. Kemudian respon kurang dari 4 jam kalau memang dilakukan klik ya ya. Kemudian KLB nanti bisa kita klik ketika memang ada misalnya hasilnya yang menunjukkan kriteria KLB ya. Kalau tidak berarti tidak ya. Nah, jadi untuk dari alert ini yang paling harus diisi adalah yang tanda-tanda bintang ini, Bapak Ibu. Ya, jadi tanda bintang harus diisi, tapi untuk keterangan lainnya juga kalau bisa diisi ya, untuk lebih lengkapnya ya. Jadi kalau memang ya sudah dilaksanakan misalnya pengambilan spesimen, kemudian sudah dikirim, kemudian bisa ditambahkan di sini ya Bapak Ibu. Tindakan apa yang sudah dilakukan, misalnya pemberian sudah melakukan PE ya. Sudah melakukan pengobatan misalnya. Kemudian pengambilan spesimen ya. Rencana tindak lanjutnya misalnya pencarian kasus tambahan ya, kontak, kemudian pemberian vitamin A. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau setelah itu, kalau sudah dilengkapi kita cross verifikasi berarti disimpan ya. Kemudian kita close. Jadi itu Bapak Ibu, nanti itu yang dijelaskan misalnya ketika besok bahwa apa sih tindakan yang sudah diambil. Untuk suspek campak ini kan kita masih menunggu hasil ya. Kemarin spesimennya sudah dikirim ke Surabaya dan kita tinggal menunggu hasil labnya. Kemudian berikutnya ya, kita akan lihat lagi ya.
event-based surveillance, jadi pelaporan berbasis kejadian. Nanti untuk pelaporan basis kejadian yang ditampilkan adalah di bagian ini, EBS ini, bagian kiri ini, ya. Jadi untuk pelaporan basis kejadian di bagian ini. Nah, kemudian kalau kita mau melihat, ya, Bapak Ibu mau melihat, berarti kita lihat formulir EBS. Jadi kita bisa melihat misalnya, ya, kita lihat apakah sudah ada pelaporan IBS dari kabupaten kota masing-masing, ya. Jadi misalnya ini Bapak Ibu melihat di sini, ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat pelaporan IBS, ya, dari kabupaten, ya. Kabupaten kota, ini kabupaten di luar Papua Barat saja, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, klik saja 2023 di sini, ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini misalnya dari kabupaten Bapak Ibu sudah ada tidak yang melaporkan, misalnya Bapak Ibu sudah pernah melaporkan, atau mungkin KKP, atau mungkin rumah sakit, ya, atau mungkin ya rumah sakit atau puskesmas yang sudah memiliki akun, ya, bisa melakukan pelaporan IBS juga, ya. Jadi kalau di sini misalnya Bapak Ibu klik 2023, nanti akan muncul bagian yang 2023 saja, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini apakah ada pelaporan IBS yang misalnya belum diinvestigasi atau belum dalam proses investigasi, masih dalam proses investigasi. Ya, di sini semuanya kalau pelaporan yang saya lihat di provinsi ini sudah terverifikasi semua. Ya. Nah, untuk Bapak Ibu sendiri, apakah Bapak Ibu adakah di kabupaten yang belum? Jadi kalau sepanjang saya lihat ini sudah ada, sudah semuanya sudah diverifikasi. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat apakah ada jumlah kasus, ya, di laporan IBS yang atau kasus kematian yang cukup signifikan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini apakah ada yang signifikan, apakah ada kematian. Di sini semua tidak ada kematian. Oh, ada kematian satu, ya, di Manokwari akibat pneumonia. Kemudian selain itu tidak ada. Kemudian kita lihat datanya yang sudah dilaporkan. Misalnya di sini ya, pneumonia misalnya kita lihat datanya. Ini adalah pneumonia dilaporkan di Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Kemudian saat informasi penyakitnya ada pneumonia, kemudian deskripsi kejadiannya, ya. Ini belum dilengkapi, ya. Nanti kalau memang bisa dilengkapi lagi. Kemudian mungkin nanti untuk pelaporan itu hanya bersumbernya informasi dan kronologi, ya, dari misalnya sumber pelapornya itu hanya mengisi sampai di informasi dan kronologi, ya. Kemudian untuk tindakan dan saran, ya. Tindakan dan saran itu nanti akan bisa diisi dengan berkoordinasi atau diisi oleh petugas surveillance di kabupaten, ya. Karena kembali lagi nanti untuk tindakannya itu akan dikembalikan ke wilayah lagi, ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kalau memang data IBS-nya ada, bisa kalau memang itu ada mengarah ke arah KLB, berarti nanti diisi, ya. Apakah sudah ada respon KLB, sudah ada formulir W1, kalau memang tidak, berarti tidak. Kemudian kita sampaikan juga lampiran file pendukungnya, misalnya W1-nya atau formulir PE-nya, ya, itu dilampirkan di sini oleh petugas surveillance di kabupaten, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu yang nanti akan besok ditampilkan, ya. Jadi tadi ada yang pertama ada ketepatan kelengkapan, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Di SKDR IBS bagian analisa data. Nanti di bagian atas ada ketepatan kelengkapan,
Ya, nanti pilih minggu, misalnya 4 minggu terakhir 16 sampai 19. Ya, kemudian ini 16, kemudian sampai 19 misalnya. Ya. Kemudian pilih provinsinya dan pilih kabupaten Bapak Ibu masing-masing, kabupaten kota. Kemudian begitu pula dengan ketepatan. Kemudian setelah itu kita bisa melihat tren jumlah kasus ya. Klik laporan ya. Ini unit pelapornya dikosongkan saja, tipe datanya, data kasus agregat. Kemudian jenis laporannya, laporan jumlah kasus menurut penyakit ya. Itu menampilkan data agregat misalnya selama 4 minggu terakhir. Kemudian setelah itu kita tampilkan. Nah, ini bisa download dalam bentuk Excel. Nanti kalau membuat grafik juga bisa buat grafik sederhana di Excel ya. Kemudian kalau kita mau melihat rincian tempatnya, setelah kita identifikasi nih misalnya, oh ada suspek campak nih yang tinggi di bagian minggu 19. Kita mau melihat secara detail di mana sih tempatnya. Kita klik jumlah laporan jumlah kasus menurut tempat. Nah, ini kita proses. Kita pilih penyakitnya dulu, suspek campak. Kita proses. Nah, kita lihat di sini ternyata di minggu 19 itu di Kabupaten Manokwari. Kalau kita mau lihat lagi spesifik di mana tempatnya, kita pilih kabupatennya ya. Nanti kita proses. Ya, mana lihat yang kelihatan yang mana ya. Sumber laporannya dari wilayah puskesmas atau rumah sakit atau vaskes yang mana gitu. Jadi ini kelihatan bahwa terbanyak di Wosi, kemudian ada juga di Sanggeng, ada juga di Pasir Putih. Nah, kemudian setelah itu kita lihat, kalau mau kita lihat apakah alert yang kita lakukan, alert yang muncul, misalnya di minggu 19 untuk suspek campak ini sudah benar, kita sudah lakukan verifikasi dengan benar, kita lihat di bagian alert. Ya, kita pilih misalnya untuk minggu 19 sampai 19 karena kita hanya khusus untuk minggu 19 saja karena ada peningkatan kasus signifikan kan. Kemudian kita lihat Papua Barat, penyakitnya kita pilih suspek campak. Ya, tadi kita pilih karena kita sudah tahu Manokwari, jadi kita pilih, kemudian kita proses. Nah, kita lihat hasil verifikasi yang kita lakukan misalnya. Apakah sudah lengkap? Kalau belum lengkap, nanti ke depannya diharapkan dilengkapi lagi ya. Lengkapi lagi. Yang tanda bintang ini harus diisi ya. Kemudian yang tidak tanda bintang memang tidak wajib diisi, tapi diharapkan dilakukan pengisian. Ya. Kemudian jangan sampai salah juga, ini harus diklik ya. Sudah dilakukan verifikasi. Kemudian kalau responnya kurang dari 4 jam, iya. Kemudian setelah itu kita lengkapi data-datanya. Kemudian yang perlu disampaikan juga lagi, apakah memang yang sudah kita ada tren yang sudah kita identifikasi tadi sudah dilakukan tindak lanjut atau respon sesuai dengan hasil verifikasi yang kita tulis ya. Jadi itu yang mau disampaikan untuk besok ya. Tapi bukan hanya untuk besok Bapak Ibu, tapi untuk seluruh ke depannya juga ya, karena memang itu yang harus kita lakukan setiap saat ya, karena kita harus melihat tren penyakit, kemudian kita apakah sudah melakukan verifikasi atau respon yang benar-benar sesuai dengan yang kita tuliskan. Ya, kemudian berikutnya adalah juga tadi IBS atau pelaporan berbasis kejadian, kita lihat kembali ya, apakah sudah ada pelaporan berbasis kejadian di wilayah kabupaten. Ya. Laporan basis kejadian ini bisa dari petugas sendiri dari kabupaten, petugas SK dari kabupaten yang melaporkan, bisa dari petugas rumah sakitnya, bisa dari KKP, pokoknya yang sudah punya akun untuk masuk ke dalam website SKDR bisa melaporkan. Ya. Jadi di sini misalnya kita lihat 2023. Atau misalnya di sini kita lihat misalnya per unit juga kita bisa lihat, misalnya kita bisa lihat puskesmas misalnya provinsinya apa ya, kabupaten kotanya misalnya apa, kita bisa lihat kecamatan, bahkan per kecamatan kita bisa lihat apakah memang ada pelaporan dari situ misalnya. Misalnya di sini kita lihat apakah sudah ada pelaporan. Nah, ini tidak ada ya, pelaporan tidak ada.
Nah, kemudian kita bisa filter berdasarkan tahunnya, jadi hanya 2023 yang kelihatan, atau bisa kita lihat mungkin di bulan April ya. Jadi kita coba 2023 misalnya kita lihat dari bulan April misalnya. Nah, ini kita bisa lihat juga ya. Ini kalau bulan April. Dan kalau kita lihat bulan 3, kita lihat nanti munculnya di bulan 3 saja. Ya, jadi ini tahunnya duluan baru bulannya di belakang sini. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, atau klik aja 2023 nanti akan muncul 2023, nanti kita lihat mana-mana sih misalnya yang di minggu-minggu terakhir ini, misalnya di Juni misalnya, apakah ada Juni. Nah, ini ada dia. Ini banyak dari Kabupaten Manokwari yang melaporkan hepatitis, denggi, ya. Kebanyakan hepatitis sama denggi, ya. Dan diare yang dilaporkan di bulan Juni, di bulan Mei ini. Kemudian untuk bulan April, kita lihat di sini ya. Di sini ada satu ya di bulan April di Manokwari. Misalnya di bulan Maret kita lihat. Kita lihat sini ini bulan Maret ya. Jadi memang kebanyakan semuanya itu sumber IBS berasal dari Kabupaten Manokwari ya. Jadi saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, nanti untuk pelaporan berbasis kejadian ya nanti difokuskan kepada pelaporan-pelaporan yang bersifat rumor ya, pelaporan misalnya dari masyarakat ya, pelaporan dari media massa, pelaporan dari misalnya ada kejadian di masyarakat misalnya, tiba-tiba misalnya ada masyarakat yang melaporkan bahwa ada suspek campak misalnya, atau ada pelaporan misalnya ada lumpuh layu misalnya dan dilaporkan kepada petugas. Nah, petugas itu bisa melaporkan kepada IBS ini ya. Bapak Ibu bisa melaporkannya dalam KBS karena itu pelaporan bersumber dari masyarakat. Kemudian juga misalnya ada tiba-tiba ada laporan kematian ya, kematian atau pelaporan dari media massa. Ya, pelaporan media biasa yang menyatakan bahwa misalnya ada peningkatan kejadian malaria di suatu wilayah misalnya. Ya, atau di wilayah kelurahan misalnya, di kelurahan X misalnya. Nah, itu merupakan pelaporan berbasis kejadian yang harus nanti di-input ke dalam IBS ini, kemudian dilakukan tindak lanjutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, sekali lagi, Bapak Ibu diharapkan ya aplikasi ini bisa dipelajari ya, dipelajari saja karena ada banyak panduan-panduan yang sudah pernah saya share sebelumnya, operasionalisasi cara penggunaan website SKDR sehingga Bapak Ibu diharapkan untuk bisa membukanya kembali kemudian bisa berlatih sendiri ya secara mandiri. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, diharapkan untuk besok bisa ikut bergabung ya, walaupun nanti tidak ditunjuk misalnya untuk jadi presentasi, tapi diharapkan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu dari kabupaten kota lainnya ya. Terima kasih banyak, selamat siang.